Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap semua baik-baik. Kakak Ikin, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik Kakak Melki. Kakak Melki apa kabar? Puji Tuhan, baik juga. Bagaimana dengan kakak-kakak pengasuh di belakang? Apa kabar? Damai Tuhan. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar kakak-kakak pengasuh? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, kita semua masih ada sampai hari ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu yang berkata, halo, halo, hello, hello, hola, hola. Ya, adik-adik silakan berdiri. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersiap pada Yesus. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua jangan kamu susah. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat atau tidak nih? Mana suaranya adik-adik? Masih semangat. Begitu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, dari terbit matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Begitu doa kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Kakak Melki. Kakak Melki, silakan. Oke, mari adik-adik semua lipat tangan dan kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu yang kami adakan di saat pagi hari ini, kami hendak mulai. Kami meminta kiranya Tuhan memberkati, menyertai, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya semua berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Semangat atau tidak ini? Masih. Mana suaranya? Semuanya masih semangat. Kita akan menyanyi lagu yang berkata KASIH. Semuanya tahu? Tahu. Masih dalam keadaan berdiri dan kita akan menggunakan gerakan musik. KASIH.
menggunakan gerakan untuk Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Yang pertama lakukan Kakak Jeki dan Kakak Melki, kemudian habis itu nanti sama-sama dengan kakak pengasuh yang di belakang. Mazmur pujian kita, Mazmur pasal 6 ayat 10b. Tuhan menerima doaku. Bisa? Kakak pengasuh, ayo kita sama-sama melakukan gerakan tersebut. 1, 2, 3. Tuhan menerima doaku. Ya, demikian Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik silakan siapkan persembahannya. Dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Sungai Sukacitaku. Menggunakan gerakan ya adik-adik. Musik. Persembahan dan juga doa pembacaan Alkitab. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Di pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk memperluaskan nama-Mu di tanah ini. Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan cerita-Mu, cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya cerita yang kami dengarkan di pagi hari ini boleh kami pahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, yang kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mama dan Hora. Tapi kira-kira hari ini kau cerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Penasaran semuanya? Hari ini kau cerita tentang apa? Minggu lalu kan kau belajar tentang siapa yang bernama? Ada yang masih ingat? Apa ya ceritanya? Kak Melki, minggu lalu kau cerita tentang apa ya? Oh, cerita kita minggu lalu adalah tentang Chandra. Chandra ini kenapa ya adik-adik? Kenapa? Oh, dia main gadget. Dia main HP. Akhirnya dia apa? Suka berbohong. Oh, akhirnya dia suka berbohong. Nah, hari ini kira-kira kamu cerita tentang apa? Chandra lagi kah? Cahaya kah? Atau Rati kah? Nah, adik-adik penasaran semuanya di rumah? Kakak Jeki juga penasaran. Kalau gitu, mari kita langsung dengarkan cerita dari Mama dan Nora. Mama dan Nora, silakan. Baik anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tadi Mama perhatikan anak-anak sudah bernyanyi, sudah bergoyang bersama dengan kakak pengasuh. Saat ini kita akan baca firman Tuhan. Untuk itu anak-anak yang terkasih, ketika tadi pada saat anak-anak bergoyang, anak-anak sempat meletakkan Alkitab di atas meja atau di atas kursi. Mama persilakan anak-anak kembali mengambilnya dan mari kita akan baca firman Tuhan di hari ini. Anak-anak yang diberkati Tuhan, firman kita di hari ini terambil dari kitab Samuel. Anak-anak ingat tidak? Kitab Samuel terdapat dalam Alkitab perjanjian mana ya? Lama atau baru? Ya, Mama percaya anak-anak semua masih ingat. Kitab Samuel terdapat dalam Alkitab perjanjian lama. Untuk itu anak-anak yang terkasih, kita buka dari 1 Samuel. 1 Samuel pada pasal yang pertama, kita akan bacakan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dari pembacaan kita di hari ini, Mama ambil tema untuk kita pelajari bersama, yaitu selalu ingat berdoa. Anak-anak, tema kita di hari ini selalu ingat berdoa. Anak-anak yang diberkati Tuhan, Mama percaya ketika anak-anak sebelum tidur, setelah bangun tidur, pasti yang nomor 1 anak-anak lakukan ialah anak-anak berdoa. Anak-anak yang terkasih, anak-anak sering mendengar bahwa doa dikatakan sebagai napas hidup orang Kristen. Dengan demikian, maka orang Kristen wajib untuk berdoa. Untuk itu di hari ini, dengan pelajaran kita, Mama ambil 4 pertanyaan yang nanti akan mengawali kita pada pembahasan atau cerita kita di hari ini. Pertanyaan yang pertama, menurut adik-adik, apa itu doa atau berdoa? Yang kedua, menurut adik-adik, kapan dan waktunya kita akan berdoa? Yang ketiga, siapa sajakah yang bisa berdoa kepada Tuhan? Dan yang keempat, Mama tanyakan kepada anak-anak sekalian, bagaimana sikap kita pada saat kita berdoa? Mama yakin 4 pertanyaan tadi anak-anak bisa menjawab itu. Sekalipun anak-anak beribadah di rumah, tetapi anak-anak bisa menjawab pertanyaan tadi, sehingga Papa dan Mama juga tahu, oh ternyata anak saya ini selama dia sekolah minggu dengan Papa, Mama dan kakak pengasuh, dia masih mengingat cerita yang disampaikan oleh Papa, Mama dan kakak pengasuh. Untuk itu anak-anak yang terkasih, kita masuk ke pertanyaan yang pertama yang tadi Mama sebutkan. Apa itu doa atau berdoa? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Mama yakin pasti semua bisa menjawab. Doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Doa ialah kita berbicara kepada Tuhan. Jadi yang berbicara adalah kita manusia dan ditujukan kepada Tuhan, Allah yang kita sembah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kapan dan di mana kita bisa berdoa? Kalau dari kata kapan, ini menunjukkan masalah waktu. Berarti adik-adik, kapan dari pagi sampai malam kita bisa berdoa. Jangan adik-adik berpikir, oh berdoa itu nanti hanya pada saat di gereja saja. Tidak. Dimanapun, kapanpun adik-adik bisa menyampaikan doa adik-adik kepada Tuhan. Yang berikut, di mana adik-adik bisa berdoa? Di mana saja adik-adik bisa berdoa? Di rumah bisa, di sekolah bisa, di gereja bisa, di taman bisa, di kebun bisa.
pantai bisa, bahkan di jalan raya pun bisa. Ketika ada mengingat, ketika Yesus berdoa di mana? Yesus berdoa di taman. Kalau dari pembacaan kita tadi, di mana Hana berdoa? Hana berdoa di rumah Tuhan. Berarti pada waktu itu Hana dia berdoa di gereja. Tetapi Yesus dia juga berdoa di taman sebelum Yesus ditangkap. Ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa kita berdoa di mana saja. Asalkan kita mau membangun komunikasi kita mau berbicara dengan Tuhan. Pertanyaan yang keempat yang tadi Mama tanyakan kepada anak-anak sekalian, bagaimana sikap kita pada saat kita berdoa? Ayo, Mama yakin pasti anak-anak tahu tuh sikapnya yang bagaimana. Anak-anak yang terkasih, ketika di rumah anak-anak meminta sesuatu kepada papa atau meminta sesuatu kepada mama, maka sudah pasti anak-anak harus meminta dengan sopan. Anak-anak harus mengikuti apa yang papa dan mama sampaikan kepada anak-anak. Maka pasti permintaan anak-anak akan dijawab oleh Tuhan. Begitu pula anak-anak ketika kita mau berdoa, ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita juga harus meminta dengan sopan. Kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan pergumulan kita, permohonan kita dengan baik, maka pasti Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Untuk itu Mama mau ingatkan kepada anak-anak, ingat pada saat kita berdoa, jangan sampai pada saat kita berdoa sambil bernyanyi, ataukah kita berdoa sambil bercerita. Itu adalah hal yang keliru. Tetapi kalaupun kita berdoa, kita fokus, perhatian kita, konsentrasi kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita meminta dengan baik, kita menaikkan apa yang kita ungkapkan atau kita inginkan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan kita. Dari pembacaan tadi yang anak-anak bisa ikuti dari rumah, Hana dia dalam berdoa, anak-anak amati dia punya sikap itu. Yang mana Hana dia pada saat menaikkan permohonannya kepada Tuhan, dia bersedih sampai mencucurkan air mata. Di sini mau menggambarkan bahwa pergumulan yang Hana gumuli ternyata pergumulan yang sangat besar, pergumulan yang sangat berat, yang mana Hana sendiri tidak bisa untuk memikul pergumulan tersebut. Sehingga Hana datang kepada Tuhan, dia menyampaikan semua keinginannya kepada Tuhan dengan harapan Tuhan akan menjawab pergumulan daripada Hana. Kita melihat juga ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus tahu bahwa pergumulan Yesus yang akan Yesus hadapi sesudah ia keluar dari Taman Getsemani terlalu berat. Sehingga Yesus datang kepada Tuhan. Dia mohon kepada Bapanya di surga untuk memberikan dia kekuatan, memberikan dia kemampuan agar dia bisa menghadapi persoalan, pergumulan yang akan dia lewati sesudah dia keluar dari Taman Getsemani. Untuk itu anak-anak yang terkasih, saat ini anak-anak tidak bisa beribadah bersama-sama dengan mama, kakak pengasuh, bapak pengasuh secara langsung, karena kita masih diperhadapkan dengan virus COVID-19. Tetapi mama berharap ketika anak-anak di rumah, anak-anak jangan sampai lupa berdoa. Karena dimanapun, kapanpun, kita tetap bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan juga tadi ada satu pertanyaan, siapa yang bisa berdoa? Jangan anak-anak berpikir, oh yang berdoa itu hanya papa, yang berdoa itu oh hanya mama, oh hanya pendeta, hanya pengasuh. Itu adalah hal yang keliru. Siapapun bisa berdoa, baik anak kecil, anak pemuda, orang dewasa, semuanya bisa berdoa kepada
Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa yang menyampaikan doa itu, tapi Tuhan melihat sejauh mana kerendahan hati kita di dalam kita menaikkan doa kita. Di dalam Mazmur pasal 10 ayatnya ke-14, di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Berarti anak-anak juga berhak untuk menaikkan pergumulan anak-anak kepada Tuhan. Jadi jangan anak-anak berpikir, saya kan masih kecil, jadi nanti yang berdoa papa dan mama, yang berdoa kakak Pam, yang berdoa kan kakak pengasuh. Oh tidak, semua orang bisa menyampaikan doanya kepada Tuhan. Dan setiap doa yang kita naikkan pasti dijawab oleh Tuhan. Terbukti dalam pembacaan kita tadi yang mengisahkan tentang Hana. Hana dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia menaikkan semua permasalahan yang dia alami, yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan menjawab Hana dengan lahirnya seorang anak yang ganteng, seorang anak yang cakap, yang bernama siapa? Yang bernama Samuel. Ada yang bernama Samuel? Pasti ada. Jadi ingat, Mama berharap sekalipun kondisi yang demikian, dimanapun kita berada, tetap kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Anak-anak berdoa di rumah anak-anak, Mama dan kakak pengasuh berdoa di rumah masing-masing. Tujuannya kita hanya satu. Kita meminta kepada Tuhan agar virus ini bisa cepat berlalu dari kota kita, sehingga di bulan-bulan depan atau di minggu-minggu mendatang anak-anak bisa hadir lagi bersama-sama dengan mama pengasuh, kakak pengasuh. Kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama di gereja, dan kita semua memuliakan Tuhan. Ayo, mengerti tidak cerita yang disampaikan oleh Mama? Mama percaya anak-anak mengerti. Biasa kalau kita ibadah bersama, ketika pertanyaan Mama sampaikan, biasanya anak-anak itu berebutan untuk menjawab. Cuman karena kita saat ini masih beribadah di rumah, jadi Mama percaya anak-anak juga bisa menjawab itu dari rumah, sehingga Papa dan Mama juga bisa tahu ternyata apa yang disampaikan oleh Mama pengasuh, Bapak pengasuh, Kakak pengasuh masih diingat oleh anak-anak sekalian. Sampai di sini cerita kita di hari ini. Mama berharap kiranya dengan cerita kita membuat kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Seperti dalam pemazmur tadi mengatakan, Tuhan mendengar doaku. Setiap doa yang kita naikkan pasti dijawab oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mama harap kita semua duduk tenang. Ingat tadi Mama sudah sampaikan bahwa kita berdoa itu kita berkomunikasi dengan Allah. Maka sikap dalam berdoa juga sangat penting. Untuk kita duduk tenang, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan saat ini kami belum bisa beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, tapi Tuhan kami percaya setiap doa yang kami naikkan dimanapun kami berada, entah kami menaikkan doa di rumah-Mu yang kudus di gereja, di rumah kami masing-masing, ataukah saat ini Bapa ada anak-anak yang pulang ke kampung halaman karena virus ini Tuhan, kami percaya di sana juga Bapa doa mereka ketika mereka naikkan, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab itu seturut kasih setia Tuhan sendiri Bapa. Bapa di sorga, kami bermohon kepada-Mu Bapa, biarlah tangan kasih-Mu menolong kami, Tuhan mengangkat pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan kota kami yang sehubungan dengan COVID ini Bapa. Sehingga biarlah Tuhan penyakit ini bisa berlalu dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga sebagai anak-anak kami bisa ada dalam persekutuan,
beribadah di gereja, memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga kami bisa kembali bersekolah dengan baik, kami bisa belajar dengan baik untuk meraih masa depan kami Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami taruh seluruh kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan Bapa, baik yang masih kecil, yang berada di TK, SD maupun SMP. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua Bapa. Tuhan taruh mereka kekuatan dan kesehatan Bapa, agar di dalam menjalani libur yang panjang ini Bapa, mereka sehat bersama dengan Tuhan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk Bapak pengasuh, Mama pengasuh, Kakak pengasuh. Tuhan boleh memberkati agar sekalipun kami beribadah di rumah-rumah kami, tetapi Kakak pengasuh tetap setia di dalam menuntun kami, membimbing kami, dan juga memberikan pelajaran bagi kami, cerita bagi kami, sehingga kami tetap mengerti untuk masa depan kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak PAM yang mana selama ini mereka mendukung anak-anak PAR dan juga pengasuh dalam mengadakan ibadah kami Tuhan, memberkati mereka dengan masa muda mereka, pendidikan mereka, semua yang mereka rencanakan kami taruh ke dalam tangan Tuhan Bapa. Kami percaya semua yang mereka lakukan, jeri lelah mereka Tuhan akan perhitungkan itu Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat kami yang ada dalam jemaat di KI Lembah Yordan, Tuhan tutup bungkus kami semua Bapa, sehingga kami semua aman bersama dengan Tuhan Bapa. Ampuni segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu kemarin, bahkan hari ini Bapa, sehingga dosa tidak menjadi penghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami siap melangkah di minggu yang baru bersama dengan berkat-berkat Tuhan. Inilah Bapa, doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan untuk Tuhan di saat ini Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus, terpuji Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, masih tetap semangat? Ya, kita akan melanjutkan dengan puji-pujian yang lain. Iya adik-adik, bagaimana cerita kita hari ini? Seru kan? Seru kan tidak? Seru. Seru? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Kakak Melki, hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang doa. Doa. Kakak pengasuh yang di belakang, kira-kira berdoa itu hari Senin saja kah? Terus hari Selasa tidak? Terus hari Rabu lagi berdoa. Bagaimana kakak pengasuh? Tidak. Nah, kakak pengasuh dong loyo sekali. Tidak dong, tidak. Kakak pengasuh bagaimana? Hari Senin saja kah? Selasa tidak, terus Rabu lagi baru berdoa. Tidak. Ya, kita harus berdoa setiap hari. Kita harus berdoa setiap saat. Kita harus senang berdoa. Pagi, siang, sore, malam, mau pergi kemanapun kita harus senang untuk Berdoa. Ya, hari ini karena kita belajar tentang doa, kita ada lagu baru. Lagu baru kita judulnya apa ya kata Megati? Judul lagu kita adalah Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa. Kita akan menggunakan gerakan. Adik-adik dipersilakan berdiri dan kita akan menggunakan gerakan musik.
hari ini kita sudah belajar tentang berdoa, jadi adik-adik harus selalu ingat untuk berdoa. Kita sudah sampai di penghujung acara kita, sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Hari ini ibadah kita sudah Selesai. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu yang berkata Aku diberkati sebagai pengganti berkat kita di pagi hari ini. Musik. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat untuk nonton YouTube GKI Lembah Yordan, untuk nonton Sekolah Minggu GKI Lembah Yordan. Sampai jumpa minggu depan.